Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan-Nya kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian ilmu kita seputar sunnah Nabi yang mulia. Mudah-mudahan dengan duduknya jemaah sekalian di masjid yang mulia ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan pembahasan seputar Sahih Bukhari. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam Abwaabul Istisqa, bab terkait dengan istisqa. Nah, istilah istisqa mungkin sudah pada mengetahuinya, tos maklum. Nah, dari segi bahasa, istisqa itu artinya ialah talabus suqya, meminta air, ya. Jadi orang kalau meminta air kepada yang lain itu diistilahkan dengan istisqa, memohon kepada orang agar memberikannya air atau minum, ya. Adapun secara istilah syar'i, istisqa ialah meminta air dari Allah atau meminta diturunkannya hujan karena ada sebab tentunya, ya, karena kekeringan yang melanda, ya, atau memang sudah lama tidak turun hujan. Nah, terkait dengan istisqa ini, jemaah sekalian, ada 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama ialah sebatas doa kepada Allah, ya Allah, biasa hingga turun hujan. Eta oge tos istisqa. Nah, doa nyalira atau Nabi berjamaah sareng sanesna maka gitu, ya. Nah, kemudian ada juga istisqa ialah pelaksanaannya dengan doa tapi dengan melaksanakan ibadah sholat, ya. Entah itu sholat fardu ataukah sholat sunnah, ya. Maka
maka dilakukanlah istisqa, minta hujan di pidamana saat sholat. Kemudian yang utama ialah melaksanakan sholat dengan menyendiri, ya. Di samping sholat ada khutbah yang disampaikan, dan inilah yang paling utama. Jangan pelaksanaan istisqa yang paling utama ialah adanya sholat dan khutbah, ya. Adanya sholat dan khutbah. Apa hikmahnya sholat istisqa, jemaah sekalian? Hikmahnya sholat istisqa tiada lain ialah agar manusia kembali kepada Allah. Lantaran umumnya musibah yang melanda mereka, termasuk kekeringan yang mereka rasakan, hujan yang sudah tidak lama turun, itu tiada lain karena perbuatan dosa yang dilakukan. Maka solusi agar kesulitan ini hilang, bertaubat kepada Allah. Di antara bentuk taubatnya ialah dengan menjalankan ketaatan. Dan ketaatan yang paling utama ialah sholat. Dan sholat yang paling utama dikerjakan dengan berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian, kata Allah, maka itu disebabkan karena perbuatan dosa kalian. Ya, janten solusina lamun dilanda kekeringan, bertaubat dengan melaksanakan ibadah yang paling utama, yaitu sholat. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, jemaah sekalian, Nabi Nuh alaihi salam nalika ngadakwahan umatnya, beliau berkata, "Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Nah, ini seruan Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh berkata, minta ampunlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan yang deras kepada kalian. Allah akan memberikan keturunan dan harta yang banyak kepada kalian, dan mengalirkan kepada kalian kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, yang mengalir di bawahnya sungai. Nah, ini solusi utama ketika kekeringan melanda. Sanes sapertos anu dipidamelku kaum jahiliyah gitu. Nalika turun hujan manggil pawang hujan. Manggil pawang hujan bidamel ritual tertentu, ya. Maka tentunya ini tidak diperbolehkan, justru bisa mengarah kepada perbuatan syirik. Ya, walaupun ada kalanya berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, jami tengah doa oge tiasa Allah kuasa nurunkeun hujan. Tapi orang kada emot ayah hadis anu meninggalkan laula sibyana wadoa, kalau tidak karena anak kecil yang menyusui, kemudian orang tua yang lemah, ya, atau hewan ternak yang dipelihara, niscaya manusia akan ditimpakan azab. Ya, hadis ini walaupun dhaif tapi dari segi matan sahih, ya. Dalam hadis yang lain, walau lan bahaim lam yumtiru, kalau sekiranya bukan karena ada hewan-hewan binatang yang
berkeliaran di muka bumi, niscaya Allah tidak akan menurunkan air hujan dari langit. Ya. Ibarat lamun orang misalkan yang tergantung ke jalmi terkait dengan kebutuhan pokok, disetop, jadi pasihan dari apa yang akan terjadi, bakal binasa. Ya. Terlebih halnya sebagian manusia ada yang lancang berani kepada Allah dengan menyembah Tuhan selainnya, padahal salami ieu rizki ti Allah. Tapi nah menyembah selain Allah wajar kalau Allah murka. Di antara bentuk peringatannya ialah Allah tahan langit untuk tidak menurunkan air hujan. Nah, jemaah sekalian yang memuliakan, kita masuk ke dalam hadis yang pertama terkait dengan istisqa, ya. Babul istisqa wa khurujun nabiyyi. Bab terkait dengan istisqa dan keluarnya Nabi untuk melaksanakan ibadah sholat. Hadisnya ini dari Abdullah bin Zaid, ya. Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi keluar dari rumahnya yastasqi, untuk meminta hujan kepada Allah. Wa hawwala ridaahu, dan membulak-balikan selendangnya. Hadis ini jemaah sekalian yang Allah muliakan memberikan pelajaran bagi kita terkait apa yang dilakukan oleh Nabi ketika kemarau melanda, ketika kekeringan terjadi, ketika hujan lama tidak turun. Nah, Rasul keluar dari rumahnya menuju mushola, menuju lapangan terbuka. Kemudian beliau dalam riwayat Abu Dawud melaksanakan sholat 2 rakaat, ya. Dan dalam riwayat yang lain beliau disertai dengan jamaah pada saat itu. Wa hawwala ridaahu, dan membulak-balikan selendangnya. Ini bagian dari sunnah yang dilakukan oleh khatib. Jadi menahan sorban, menahan selendang sebagai isyarat doa agar keadaan semoga berubah, ya. Agar cuaca terbalik, yang tadinya panas menjadi dingin, yang tadinya kemarau menjadi turunnya hujan. Nah, hadis ini jemaah sekalian menjadi dalil terkait disyariatkannya sholat istisqa, ya. Disyariatkannya sholat istisqa. Dan kalau bisa memang pelaksanaan istisqa ini dilakukan oleh para pemimpin kita sebagai contoh bagi rakyat, sebagai contoh bagi umat. Nah, kalau para pemimpin ketika kemarau melanda mereka taubat kepada Allah, taubat berjamaah gitu ya, insya Allah Allah akan menurunkan keberkahannya dengan menurunkan hujan. Bahkan para ulama mengatakan istisqa ini hukumnya sunnah muakkadah, amalan sunnah yang sangat dianjurkan, ya, dianjurkan. Nah, berikutnya hadis dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, ya. Kita baca dulu hadisnya. An Abi Hurairah haditsu du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam lil mustad'afina minal mu'minina wa ala mudar taqaddama wa qala fi akhir hadhihi riwayah inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala gifaru ghafarallahu laha wa aslamu salamaha Allah. Ya, Pak Anan boleh diterjemahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis tentang doa Rasulullah bagi orang-orang yang lemah dari kalangan mukmin, serta permohonan beliau agar Allah menghukum Bani Mudhar. Pada akhir riwayat ini diriwayatkan bahwa Rasulullah juga bersabda, "Ya Allah, ampunilah Bani Mudhar dan selamatkanlah suku Aslam." Iya. Wallahu a'lam ya. Ini hadis ini terkait dengan doa yang dimohonkan Rasul kepada Bani Ghafar. Apakah memang hadis ini masuk ke dalam bab yang kita bahas atau tidak? Tapi yang lebih tepat hadis ini masuk ke dalam bab kunutnya yang telah kita pelajari sebelumnya. Kunut yang dipanjatkan oleh Nabi ialah terkait doa, entah itu doa keselamatan bagi kaum muslimin atau doa kebinasaan bagi kaum musyrikin. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah Bani Ghafar dan selamatkan suku Aslam. Wa aslama salam Allah. Nah, kalaupun mau ditarik ke dalam bab salat istisqa, ini bisa saja, karena istisqa itu hakikatnya ialah doa, dan doa yang paling utama ialah dipanjatkan ketika kita sedang sholat. Dipanjatkan ketika kita sedang sholat. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, kalau istisqa hanya sebatas sholat, kalau istisqa hanya sebatas sholat tanpa ada khutbah, bahkan hanya menggunakan momentum sholat fardu, pertarosanana tempat doana di mana? Nah, nalika ke ruku, ke sujud, atau nanti ketika berdiri, maka jawabannya setelah ruku atau sebelum ruku, seperti hanya kunut nazilah. Jadi boleh ketika sholat fardu imam memimpin jamaah untuk berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Itu kalau dilakukan secara berjamaah, ya. Tapi lamun misalkan dilakukan secara mandiri, boleh menggunakan tempat-tempat diijabahnya doa ketika sholat. Di antaranya ketika sujud, ya Allah, ya sehingga turun hujan misalnya. Atau selesai tasyahud, mangga, ya Allah turunkan hujan kepada kami. Tapi kalau konteksnya berjamaah, maka pelaksanaannya seperti hanya kunut nazilah, meminta kepada Allah agar diturunkan hujan. Berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a minan nasi idbara. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat penolakan orang untuk menerima Islam, maksudnya ialah kaum musyrikin pada saat Rasul di Mekah, beliau pun berdoa kepada Allah, Allahumma sab'un kasama'i Yusuf. Ya Allah, kirimkanlah kepada mereka 7 tahun dalam keadaan lapar, seperti 7 tahun yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Ya, ini kekeringan yang pernah melanda Mesir. Dulu ketika terjadi kekeringan, banyak manusia yang tentunya kelaparan, banyak hewan ternak yang binasa. Nah, itu terjadi di Mesir. Bahkan Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, beliau mencatat di antara sejarah kelam masyarakat Mesir ialah ketika terjadi kelaparan atau kekeringan pada abad ke-5 Hijriah. Pada saat itu Pak, yang namanya manusia saking parahnya gitu ya, mereka melakukan kanibalisme. Jadi saling memakan satu dengan yang lain. Bahkan digambarkan oleh Ibnu Katsir, ya di Mesir pada saat itu ada pengemis minta-minta gitu ya, dipanggil, lalu ketika telah dekat disembelih.
ya, dan dagingnya dimakan. Bahkan Ibnu Qasim menyampaikan ada anak memakan jasad orang tuanya, orang tua memakan jasad anaknya, saking lamanya kekeringan dan kelaparan yang melanda masyarakat Mesir pada saat itu. Nah, kalau ditarik ke belakang, itu ada di zaman Nabi Yusuf. 7 tahun kering, tidak turun hujan sama sekali. Nah, Rasul pernah mendoakan hal itu kepada kaum musyrikin yang menolak dakwah beliau. Fa'akhadathu musannatan hasad kulla syai'in hatta akalu julud wal maitah wal jif. Bahkan digambarkan dalam hadis ini, maka mereka ditimpa kelaparan. Terjadi apa yang didoakan oleh Nabi. Selama 1 tahun mereka hanya makan kulit, ya, bangkai dan daging binatang yang telah membusuk. Setiap kali mereka menatap langit, seolah-olah mereka melihat awan akibat demikian hebat kelaparan yang dialami. Ya. Maka pada saat itu Abu Sufyan datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, cek Abu Sufyan, menuju can Islam ya maksudnya. Ya Muhammad, innaka ta'muru bi ta'atillah wa silaturahim. Sesungguhnya engkau memerintahkan untuk taat kepada Allah dan silaturahmi. Dan sesungguhnya lihatlah kaum wahai Muhammad, mereka telah binasa. Berdoalah kepada Allah untuk mereka. Maka Allah pun berfirman, "Farataqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin." Sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka dukhan, yaitu awan yang membawa air hujan pada saat itu. Innakum 'abiduna yawman nabtishul batsyata al-kubra innal muntaqimuna fal basyat bi yawma badrin wa qad madatid dukhan wal batsyatu wal mizan ayatul rum. Nah, pada saat itu jemaah sekalian, akhirnya kondisi berubah. Nabi pun berdoa kepada Allah sehingga kekeringan pun berakhir, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebinasaan bagi kelompok Quraisy, yaitu di perang Badar. Di perang Badar. Nah, ini hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Salajengna hadis di Ibnu Umar. Ani Ibnu Umar mangga. Ma qala rubbama dzakartu qawla syair wa ana anzuru ila wajhin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yastasqi fama yanzilu hatta yajisa kullu mizabin wa huwa qawlu Abi Thalib wa abiyadu yastasqal ghamamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramil. Nah, di sini Ibnu Umar berkata, beliau mengingat satu bait syair ketika melihat wajah Rasulullah, yaitu saat beliau memohon diturunkannya hujan. Syair yang dimaksud ialah syair yang berasal dari Abu Thalib, yaitu pamannya Nabi. Nah, yang namanya syair itu dibolehkan selama tidak ada unsur yang dilarang atau yang diharamkan. Di antara syair yang dibaca oleh Abu Thalib ialah wa abyadu yastasqal ghamamu biwajhihi, dan seorang lelaki yang putih memohon hujan dengan wajahnya. Thimalul yatama ismatun lil aramil, dialah orang yang mengasihi yatim piatu dan orang yang menjaga kehormatan para janda. Nah, ini bait syair
yang dibaca oleh Abu Thalib. Ini yang diingat oleh Ibnu Umar saat melihat Nabi meminta hujan kepada Allah. Mungkin Ibnu Umar menganggap bahwa bait syair Abu Thalib ini ditujukan kepada Rasulullah dengan sifat serta karakternya yang sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam bait tersebut. Ya, Rasul itu memang wajahnya putih, Pak, tapi tidak putih bersih gitu ya, putih ke kemerah-merahan. Kemudian beliau di antara sifat yang mulia adalah suka menyantuni anak yatim, fakir miskin, kemudian menolong para janda yang membutuhkan. Maka saat Rasul meminta hujan kepada Allah, teringat oleh Ibnu Umar syair yang dibaca oleh Abu Thalib. Berikutnya hadis dari Umar bin Khattab. An Umar bin Al-Khattab annahu kana idza qahatu istasqa bil Abbasi bin Abdul Muttalib faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina qala fayusqauna. Nah, hadis ini biasanya dibahas oleh para ulama terkait dengan tawassul. Nah, tawassul itu ialah menjadikan orang sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah. Itu di antara bentuk tawassul, ya. Jadi menjadikan seseorang yang dianggap mulia sebagai perantara agar dia berdoa kepada Allah. Nah, ketika Rasul masih hidup, maka manusia saat kekeringan melanda datang kepada Nabi. Bahkan di bab sholat Jumat itu saat Rasul sedang khutbah, Arab Baduy interupsi ya terkait dengan binatang ternaknya yang mati karena kekeringan yang lama, hujan sudah tidak turun lagi. Maka Nabi pun berdoa kepada Allah. Jadi umat meminta kepada Rasul agar berdoa kepada Allah. Nah, ini tawasul dengan menggunakan doa orang yang saleh. Jadi boleh-boleh saja orang misalkan datang ke ajengan, ke kiai, nyungkeun pangdoakeun ke Allah, mangga. Sebagaimana umat datang kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah. Nah, beda hanya dengan Nabi kalau sudah wafat. Nah, ketika Nabi wafat, Pak, terjadi kekeringan melanda. Apa yang dilakukan oleh umat? Apa yang dilakukan oleh sahabat? Adakah sahabat datang ke kuburan Nabi, ya? Lalu berkata, wahai Nabi, berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujannya kepada kami. Apakah seperti itu? Nah, maka jawabannya hadis Umar bin Khattab. Umar berkata, ketika kemarau melanda, maka kami pun meminta doa dari paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, pada saat itu Rasul sudah tidak ada, ya. Yang tersisa adalah paman Nabi. Kenapa para sahabat meminta doa kepada Abbas bin Abdul Muttalib? Yang pertama karena beliau bagian dari keluarga Nabi. Yang kedua karena beliau orang yang senior, ya, yang masuk Islam di permulaan. Maka wajar kalau pada saat itu kaum muslimin saat mereka meminta hujan kepada Allah melalui perantara Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, pada saat itu kan umat dan sahabat gak datang ke kuburan Nabi, tapi datang kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Maka jelas hadis ini menjadi dalil bahwasanya dilarang kita tawassul kepada orang yang telah meninggal
dunia. Kalau mau minta didoakan, hendaknya kepada orang yang masih hidup, ya. Kalau maut mah lain nyungkeun pang doakeun, tapi nu maut kedah didoakeun, kan gitu. Ke lain nyungkeun pang doakeun, tapi kedah ngadoakeun. Nah, kemudian Umar pun berkata, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika. Saur Umar, ya Allah, kapungkur kami bertawasul kepada nabimu agar engkau menurunkan hujan. Tapi sekarang kami bertawasul kepada paman nabimu, faskina, maka turunkanlah hujan untuk kami. Fayus kauna, maka hujan pun turun kepada mereka. Nah, hadis ini menjadi dalil bahwasanya di antara bentuk agar hujan cepat turun ialah dengan doa, dan hendaknya doa yang dilakukan secara berjamaah, ya, agar bisa agar bisa memancing kasih sayang Allah. Bahkan dianjurkan ketika istisqa itu laki-laki perempuan keluar dari rumahnya, bahkan hewan-hewan ternak dikumpulkan, menunjukkan penderitaan di hadapan Allah, ya. Abentan hanas sareng hari raya kan. Hari raya mah jami teh kaluar ti bumina nunjukkeun kagembiraan. Ari istisqa mah nunjukkeun kasusah gitu. Di payunan Allah, ya. Menunjukkan kelemahan diri di hadapan Allah. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, nah, berikutnya ialah hadis dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik, sholat istisqa di Masjid Jami'. Hadis Anas birajuli alladzi dakhala masjid, yang tadi ku pribados didugikeun nya. Nuju Nabi khutbah, nyata khutbah Jumat. Maka rajul ini, laki-laki ini meminta kepada Rasul agar berdoa kepada Allah supaya turun hujan. Au fi hadhihi riwayah fama ra'ayna syamsa sittan, maka pada saat itu pun hujan turun selama 1 minggu, ya, tidak henti-hentinya, sehingga menyebabkan pada saat itu Madinah banjir, ya, Madinah banjir pada saat itu. Nah, kamari geuning di Mekah banjir ageng gitu ya. Nah, upami hoyong ninggal gambaran kumaha banjirna zaman baheula kos kitu meureun. Caina teh deras kitu nya di Mekah teh. Anu palalit teh jadi mobil-mobil mewah ieu mah. Palalit mobil-mobil mewah teh. Nah, banjirna model kitu. Nah, di Madinah juga hujan tidak henti-hentinya turun selama 7 hari. Maka di Jumat berikutnya orang ini datang lagi kepada Nabi, ya, agar hujan yang turun itu ya dihentikan, minta kepada Allah agar menghentikan turunnya hujan. Kemudian Nabi pun berdoa kepada Allah, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi. Rasul pun mengangkat tangannya. Dalam riwayat yang lain, saat istisqa Rasul mengangkat tangannya sangat tinggi sampai ketiaknya yang putih itu kelihatan, ya, sampai ketiaknya yang putih kelihatan. Apa yang dipanjatkan oleh Nabi, apa yang dimintakan oleh Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wadhira wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah, ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai berkah bagi kami, jangan jadikan sebagai bahaya bagi kami. Turunkanlah di atas gunung-gunung, dataran-dataran yang tinggi, jurang-jurang yang dalam, dan di tempat tumbuhnya pepohonan. Maka ketika Nabi berdoa seperti itu, hujan pun reda di daerah perkotaan. Yang ada turun hujan itu di daerah pegunungan dan tidak sampai menyebabkan banjir, ya. Ya gitulahnya Jami teh.
Ari nuju ke haloro panjang turun hujan, ari tos turun hujan, hoyong hujan dilegenkeun ku Allah. Nah, Ibu Bapak yang Allah muliakan, berikutnya terkait dengan memohon doa pada saat khutbah. Nah, ini kalau dalam hadis ini terkait dengan doa saat khutbah. Nah, sama dengan hadis sebelumnya ya. Sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa istisqa itu bisa dilakukan di dalam sholat atau di luar sholat. Kalau di luar sholat itu ketika khutbah yang dilakukan oleh imam diaminkan oleh jamaah. Hadisnya masih dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rafa'a yadaihi, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, itu biasa gitu ya. Kan lamun ngangkat tangan nalika ngadoa teh Pak, ukuran standarna naon nya ieu we, ukuran normal gitu ya, sadada seperti inilah. Bahkan di antara bentuk mengangkat tangan ketika berdoa itu menghadapkan telapak tangan ke wajah. Ini ada hadisnya yang sahih ya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, mengangkat tangan ke wajah ya gitu. Mengangkat tangan ke arah wajah. Yang normal mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Nah, namun kondisinya sangat sulit ya, seperti hanya kemarau yang berkepanjangan, mengangkat tangan tinggi-tinggi. Seperti segitu. Ya Allah, turunkan hujan. Apa yang dipanjatkan oleh Nabi? Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan untuk kami hujan. Ya Allah, turunkan hujan. Ya Allah, turunkan hujan. Diulang-ulang sampai 3 kali. Ini diantara adab doa, boleh mengulang-ulang sampai 3 kali. Ya, Allahumma rizqna, Allahumma rizqna, Allahumma rizqna. Ya Allah, berilah kami rezeki. Ya Allah, berilah kami rezeki. Ya Allah, berilah kami rezeki. Boleh mengulang-ulang kalimat doa. Ini bagian dari sunnah. Nah, kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, berikutnya ialah cara Rasulullah memalingkan tubuhnya ketika hendak menghadap ke kiblat. Janten upami istisqa maka nalika khatib atau imam ngadoa teh mayun ka kiblat. Benten hana sareng khutbah Jumat. Ari khutbah Jumat mah tetap khatib mayun ka jamaah. Bahkan tidak mengangkat tangan tinggi-tinggi, justru berdoanya dengan isyarat telunjuk. Lamun ayah khatib nalika khutbah Jumat ngadoa kieu, ya ini menyalahi sunnah. Sunnahnya ketika khutbah Jumat itu menggunakan isyarat telunjuk. Nah, ini pentingnya ilmu agar kita mengamalkan sesuatu berdasarkan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Konteksnya sama, tetapi pengamalannya yang berbeda. Sama doa, tetapi prakteknya berbeda, gitu ya. Prakteknya berbeda. Nah, hadis Abdullah bin Zaid fil istisqa, ini hadis yang telah berlalu yang cukup panjang dari Abdullah bin Zaid. Wa fi hadhihi riwayah qala fahawala ilan nas dhahrahu. Pada saat istisqa, Rasul membalikan wajahnya ke arah kiblat. Berarti punggung Nabi menghadap ke jamaah. Wastaqbalal kiblat, dan menghadap ke arah kiblat. Dan kiblat itu sebaik-baik arah. Ya, walaupun tadi ada pengecualian terkait dengan momentum tertentu. Nah, termasuk hanya ketika imam selesai memimpin salat berjamaah, yang dilakukan oleh Nabi menghadap ke arah jamaah, tidak menghadap ke arah kiblat. Ya. Nah, kemudian pada saat itu Rasul berdoa yad'u tsumma hawala qidaah. Kemudian membulak-balikan selendangnya, jantan membulak-balikan sorban atau selendang ke kanan atau ke kiri, itu dilakukan setelah berdoa.
Tsumma shalla lana raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Jahara fihima bil qiraah, dengan mengeraskan bacaannya. Jadi prakteknya seperti ini. Jadi doa dulu kepada Allah, lalu membulak-balikan selendang atau sorban sebagai harapan bahwa semoga keadaan berubah gitu ya. Yang tadinya panas menjadi dingin, yang tadinya kemarau menjadi turun hujan, lalu melaksanakan sholat. Nah, sholat istisqa itu 2 rakaat. Prakteknya enggak berbeda dengan sholat 2 rakaat umumnya yang biasa kita laksanakan. Yang berbeda itu nanti kita ketemu di bab sholat gerhana, sholat kusuf. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya. Jahara fihima bil qiraah, kemudian bacaannya dikeraskan, berarti seperti hanya sholat Id, seperti hanya sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya. Nah, berikutnya mengangkat kedua tangan saat berdoa. Ini penegasan kembalinya dari Imam Bukhari, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu hadis. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa wa innahu yarfa'u hatta yura bayadu ibtaihi. Iya, Pak Ridwan boleh diterjemahkan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, tidak pernah Rasulullah mengangkat kedua tangan sedemikian rupa kecuali pada saat berdoa memohon hujan. Beliau mengangkat kedua tangannya juga setiap beliau terlihat. Nah, hadis ini biasanya menjadi pembahasan terkait dengan hukum mengangkat tangan ketika berdoa. Nah, ada sebagian ulama yang membatasi bahwa mengangkat tangan ketika berdoa itu hanya sebatas pada sholat istisqa. Hadisnya mana ini? Hadisnya dari Anas bin Malik. Tapi apakah pendapat ini kuat? Nah, nanti insya Allah akan dijelaskan ya. Kita ke hadisnya terlebih dahulu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kecuali pada sholat istisqa. Nah, boleh jadi sebagian orang ketika membaca hadis ini secara ya selintas, boleh jadi dia berkesimpulan, oh berarti mengangkat tangan nalika ngadoa mas batas istisqa ya. Hanya kita melihat bahwa ada hadis yang lain yang sifatnya umum, di mana Allah Subhanahu wa taala itu malu kalau membiarkan hambanya berdoa. Dia tidak malu ketika melihat hambanya menengadahkan tangannya saat berdoa, Allah tidak memberikannya apa-apa. Nah, hadis ini sahih. Jadi digambarkan ada hamba berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Jadi secara umum yang namanya doa itu dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Untuk mengangkat kedua tangan. Nah, teknisnya seperti yang tadi disampaikan ya, ada kalanya mengangkat tangan sebatas sebahu atau menghadapkan telapak tangan ke wajah, atau seperti istisqa. Seperti istisqa yaitu mengangkat tangan tinggi-tinggi. Nah, ketika saat istisqa Rasul mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai digambarkan dalam hadis ini hatta yara bayadu ibtaihi, sampai nampak terlihat ketiak Rasul yang putih. Kenapa nampak terlihat oleh sahabat? Karena umumnya pakaian yang dikenakan oleh masyarakat Arab itu lengan bajunya itu lebar-lebar, longgar.
Tiasa lobat dengan anak kucing. Atau nabi bapak kucing. Nah, jantan lamun lamun ngangkat tangan sing luhur gitu ya. Wajar lah ketiaknya itu kelihatan. Wajar ketiaknya itu kelihatan ya. Nah, hadis ini menjadi dalil disunahkan mengangkat kedua tangan ketika istisqa. Dan hadis ini sesuai dengan yang dicantumkan oleh Imam Bukhari ya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, jadi hadis ini tidak membatasi sekali lagi ya. Hadis ini tidak membatasi mengangkat tangan hanya pada sholat istisqa saja. Lantaran ada hadis yang sifatnya umum bahwa hamba yang berdoa dengan menengadahkan kedua tangannya. Maka di antara adab ketika berdoa hendaknya mengangkat kedua tangan. Nah, maka wajar ketika doa kunut misalkan ya, doa kunut mengangkat kedua tangan. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Termasuk hanya kunut nazilah. Nah, kalau zikir nggak usah ngangkat tangan. Nah, ada sebagian orang ketika berdoa itu Pak, mereka menghadapkan punggung tangan ke langit saat berdoa. Tapi terkait dengan doa agar dihindarkan dari malapetaka atau bencana. Ada hadisnya memang seperti itu Pak. Jadi Rasul ketika berdoa agar diangkat bencana itu, Rasul menghadapkan punggung tangannya ke arah langit. Rasul menghadapkan punggung tangannya ke arah langit. Nah, di sini yang menjadi pembahasan ulama Pak, apakah benar hadis itu terkait dengan Rasul menghadapkan punggung tangannya ke arah langit? Lantaran doa yang bentuknya seperti ini tidak lumrah. Da biasa nama lamun orang nyungkeun biasana menghadapkan telapak tangan. Seperti hanya kalau kita minta, ya, Pak Anan nyungkeun acis. Nah, si telapak tangan anu disodorkeun ka Pak Anan tetapi punggung tangan. Nah, maka Syekh Utsaimin berkata bahwasanya hadis ini sahih tapi tidak dimaknai seperti itu. Hadis ini hanya sebatas gambaran ketika Rasul meminta agar dihilangkan bencana, beliau mengangkat tangannya tinggi-tinggi sehingga boleh jadi ada sebagian orang yang melihat di bawah seakan-akan Rasul menghadapkan punggung tangannya ke langit. Padahal yang namanya doa itu pada umumnya ialah menghadapkan telapak tangan ke arah langit. Ini yang menjadi pembahasan di kalangan ulama. Tapi sebagian ikhwan kita ada yang memahami hadis tersebut secara tekstual. Jadi nalika nyungkeun rahmat, ya Allah berilah kami rahmat. Nalika nyungkeun dipalingkeun tina bencana, ya Allah jauhkan bencana dari kami, dibolak-balik. Dibolak-balik. Ya. Dibolak-balik. Jadi landasannya sahih, hanya penafsirannya antara ulama yang berbeda, ya, antara ulama yang berbeda. Baik, kita lanjutkan ya Mas sekalian. Babu ma yuqalu idza amtara. Bab apa yang dibaca ketika turun hujan. Lamun saat hujan, naon tadi doana Pak? Allahumma agisna, kan pendek lahnya doanya. Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Dia saat turun hujan. Nah, kemudian ketika hujan turun apa yang dibaca? Doanya pendek lagi. Doanya pendek lagi dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matar, apabila beliau melihat hujan turun, beliau berdoa sayyiban nafi'an atau Allahumma sayyiban nafi'an. Apa artinya? Ya Allah, semoga hujan yang turun ini membawa manfaat. Karena ayat kalana hujan turun teh nyandak musibah, bencana di mana-mana.
banjir, longsor, dan lain sebagainya gitu ya. Maka ini diantara doa ketika turun hujan. Tapi ente sebatas istisqonya, pokoknya turun hujan ya. Silakan ibu bapak baca doa ini, Allahumma shayyiban nafi'an, karena hujan ini adalah gambaran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hadis berikutnya kita melihat bagaimana Nabi saat melihat angin yang sangat kencang, beliau terlihat resah karena khawatir angin yang kencang ini membawa bencana bagi umat. Tapi ketika turun hujan, wajah Nabi berubah menjadi ceria kembali. Karena turunnya hujan itu pertanda turunnya rahmat dari Allah. Maka dianjurkan jemaah sekalian, kalau hujan turun pertama kali, disunahkan untuk membasahi sebagian anggota tubuh kita. Nah, ini ngalap berkah lewat cair hujan. Ini yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengatakan hujan nanti ayat kalana bagian tina sunnah. Gitu. Nah, tetapi kata para ulama ini hujan yang pertama kali setelah kemarau melanda. Ya. Adapun kalau kehujanan tiap harinya, entah pilih durian, pilih asup angin, nah gitu. Ya walaupun ada sebagian pakar kesehatan yang menjelaskan terkait dengan hikmah hujan-hujan, ada secara ilmiah itu bisa dibuktikan. Ya. Hadis lagi mungkin ya, hadis satu lagi yang mungkin bisa kita bahas, ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana tirri asyadid, sesungguhnya angin yang kencang, idza habat urifa dzalika fi wajhin nabi, apabila angin kencang ini bertiup, nampak sekali perubahan pada wajah Nabi. Jadi wajah Nabi itu pas sensitif, lamun ayah hal anu menyebabkan Nabi bendu katinggal pisan tina wajah. Ketika Rasul bahagia, wah cerah pisan wajah nanti gitunya. Nah, jadi di sini Anas bin Malik menjelaskan terkait dengan keadaan Nabi ya saat angin bertiup kencang. Lantaran hal ini dikhawatirkan bisa menjadi sebab turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Hud. Kaum Nabi Hud itu dibinasakan oleh Allah, Pak, dengan angin kencang. Nah, kemarin saya lihat di media sosial, nggak tahu di daerah mana gitu ya, terjadi angin yang kencang, sepertinya di dataran tinggi. Itu orang tua pada keluar rumah gitu ya. Yang namanya kabel listrik itu pada berterbangan. Ya. Orang pada ketakutan ketika terjadi angin yang sangat kencang. Baik Bapak sekalian yang Allah muliakan, itu mungkin ya yang bisa kami sampaikan terkait dengan Sahih Bukhari. Mangga. Ini sholat istisqa ya. Tidak diterangkan kapan dilakukannya. Tapi mungkin bisa tidak akan pernah dilakukan pada malam hari begitu. Iya. Mungkin pada pagi hari sampai atas nanti. Yang pertama Pak. Yang kedua, kalau saya lihat di sini mungkin mudah-mudahan betul gitu ya, bahwa sholat istisqa itu dimulai dengan doa dulu. Iya. Seperti apa namanya sholat Jumat. Ya, iya. Betul nggak? Iya, kalau dari hadis yang tadi Rasul berdoa dulu, kemudian mengibaskan selendangnya. Paling khutbahnya juga tidak panjang-panjang, tentunya ajakan kepada manusia untuk bertaubat kepada Allah. Tidak seperti hanya materi khutbah yang selama ini kita dengar. Lantaran kan orang sedang ada di tengah kesulitannya. Mereka sedang menampakkan penderitaannya di hadapan Allah. Nah, terkait dengan waktu jelas kalau malam hari tidak mungkin. Nah, kalau siang hari pun tidak mungkin karena kan kemarau panas pisan ya. Maka waktu yang tepat ialah di pagi hari.
waktu yang tepat. Sholat istisqa itu dikerjakan di waktu pagi hari, boleh dikerjakan di waktu duha, sebagaimana Idul Fitri atau Idul Adha. Demikian. Ada satu lagi. Jadi khutbahnya ya, kan Pak mengatakan singkat saja. Ini kalau rukun daripada khutbah itu tetap ada gitu. Rukun khutbah itu sebenarnya tidak lepas dari hamdalah dan pujian kepada Allah. Ya, jadi dipersingkat saja. Tetap ada yang namanya khutbah. Hampir bahkan semua khutbah Nabi itu hampir semuanya diawali dengan ucapan hamdalah, ya, dan 2 kalimat syahadat. Baik, jemaah sekalian, itu mungkin ya yang bisa kami sampaikan. Insya Allah ahad yang akan datang masih dalam bab sholat istisqa. Semoga jemaah senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, serta kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.